si Caca pakai gitu. Anu kayaknya setuju sama gagasan pembentukan forum. Jadi kira-kira 3 layer, 3 lapis organisasi ini, tapi sifatnya dari informal, federatif. Paling tinggi lapis pertama itu namanya kan Gunung Pananggahan. Kalau Gunung Pananggahan itu semacam pancernya Sunda lah. Jadi kita dudukan di situ orang-orang yang punya kewibawaan informal dan formal. Yang formal bisa ex officio kayak misalnya gubernur, ketua DPRD tingkat 1 boleh itu. Tapi juga misalnya pancer-pancer budaya kita ini, rektor-rektor di perguruan tinggi di Jawa Barat ini ditambah dengan budayawan, seniman Sunda, termasuk kalau bisa Baduy juga diundang tuh, Baduy masuk di pancer Sunda tuh di Gunung Pananggahan. Ini sifatnya sebenarnya semacam jangkar penyatu kebudayaan kita. Jadi itu bisa kita tentukan representasinya aja dari center-center of excellence, kampus-kampus, ulama-ulama, ketua-ketua adat, sama ex officio adalah gubernur atau DPRD tingkat 1 itu masuk ex officio aja, karena sifatnya ini tidak akan politisasi. Nah di tengahnya itu, nah tadi itu forum ini cair aja, siapa aja bisa masuk situ. Nah yang paling penting itu di bawah, namanya badan pekerja itu. Lokomotifnya itu badan pekerja. Ini organisasi ini jalan atau tidak tergantung badan pekerjanya. Kita itu sering, tadi juga banyak orang yang mulai mikir-mikir datang ke perkumpulan kayak gini, karena pasti ujung-ujungnya mau ngapain lagi gitu. Gak ada yang dikerjakan, gak ada maknanya ini. Nah jadi kita itu akan, semua orang akan merasa punya ownership, pemilikan pada forum ini. Memang kalau ada sesuatu yang maknanya ada yang dikerjakannya gitu. Saya yakin kalau kita bisa menawarkan sesuatu yang bisa kita kerjakan bermanfaat bagi masyarakat Sunda, dengan sendirinya orang ini akan datang sini, akan merasa terlibat. Selama ini merasa tidak terlibat karena ya tidak ada kerjanya, tidak ada program-program yang membuat kita merasa terpanggil. Contohnya bisa gini lah, kemarin di Ridwan Kamil itu ngeluh ada ketidakadilan keuangan dari pusat di Jawa Barat. Itu nyata-nyata di depan kita. Jadi dana alokasi pusat ke daerah Jawa Barat ini jauh lebih kecil dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu hanya berapa ratus meter dari pusat ibu kota Jawa Barat itu IPN-nya tertinggal, macam-macam pembangunan jalan tertinggal. Kita nggak ngerti selama ini problemnya apa. Ternyata sederhana, bilangan pembaginya itu ternyata jumlah kabupaten kota. Dan itu saya mengerti, misalnya Sukabumi itu kabupaten terluas di Jawa. Jadi itu cukup jadi 3 kabupaten. Belum lagi Bogor Barat. Mungkin sekarang Bogor Barat akan dipecah. Tapi intinya ini kan konyol kita ini. Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta, kabupaten kotanya cuma 27. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur yang lebih kecil jumlah penduduknya, justru jumlah kabupaten kotanya lebih besar, sehingga dapat dananya itu lebih banyak. Kan ini memerlukan pressure group, memerlukan inisiatif badan pekerja. Kan pilihannya sederhana, apakah kita memang mempercepat pemekaran kabupaten di Jawa Barat, atau kita tuntut pusat secara alokasinya bukan berbasis kabupaten kota tapi berbasis jumlah penduduk, kan gitu. Tapi apapun itu harus ada yang kita lakukan. Kita nggak bisa membiarkan ketidakadilan itu berlangsung tanpa usaha kita gitu. Keterlaluan gitu. Dalam hal ini memang kita ini kayaknya itu kurang kompak gitu. Sebagai masyarakat Jawa Barat ini kurang kompak. Saya lihat memang dalam sentimen-sentimen baik para pejabatnya juga ada semacam esprit de corps gitu. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur kelihatan ada kekompakan untuk perjuangkan daerahnya. Di sini tuh sewang-sewangan, nggak ada usaha. Nah ini kenapa di sini perlu ada badan pekerja itu yang mengorganisir, mengidentifikasi isu-isu, baik isu ekonomi, isu politik, isu kebudayaan yang akan dibawa ke forum ini untuk kita
musyawarahkan bersama, dan dari situ kita bisa datang dengan gerakannya apa, movementnya apa. Apakah kita ngirim masyarakat Sunda ini ke pusat misalnya, atau apa untuk aksinya, itu harus ada. Jadi di sini perlu semacam tim riset di Badan Pekerja yang mengimplementasi isu-isu strategis di Jawa Barat, ya. Yang akan diagendakan, dibahas khusus di forum ini gitu. Nah itu pertama. Nah kedua, menurut saya gini kan, ini dulu banyak orang yang merasa kalau memperjuangkan daerah kesukuan itu ada perasaan tidak nasionalis gitu, dan bertentangan dengan semangat zaman gitu. Apalagi Sunda ini punya pengalaman traumatik memang di dalam proses pembentuk NKRI, ada bilur-bilur luka masa lalu lah, sehingga menghantui pikiran itu kan. Tapi sebenarnya kan gini, kesundaan itu lebih lama daripada keindonesiaan. Ibaratnya kan di Indonesia itu anggur tua dalam botol baru gitu kan. Anggur Sunda itu udah lama banget. Indonesia kan baru tahun 40-an. Anggur tua itu makin lama itu sebenarnya makin berharga gitu. Jadi terlalu berharga kalau dibiarkan. Dan tidak ada jalan kemajuan peradaban dimanapun kalau tidak bermula dari berangkat dari akar. Harus berangkat dari akar. Nah, itu kan sebenarnya pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah memberi kita peta jalan bagaimana pembangunan kebudayaan kita itu. Pertama di situ kan, pertama kita harus memaknai suku. Kebetulan ini sebenarnya kontribusi terbesar Sunda pada pusaka kebangsaan itu kan penggunaan istilah suku. Dan istilah suku itu kata Soekarno memang persis dari Sunda. Suku itu artinya kaki ini, cokor ini. Suku itu memang kaki. Jadi dulu kan Sunda ini juga bangsa, Jawa itu bangsa. Ketika kita membentuk bangsa Indonesia, nah yang Sunda Jawa itu jadi kakinya. Jadi semakin kuat kaki daya cengkramnya, makin bagus daya tahan keindonesiaan itu. Jadi memperkuat keindonesiaan memang harus memperkuat kaki-kaki kesukuan itu. Nah, kita lihat misalnya kemajuan Barat modern juga dimulai dari Renaissance, yaitu satu gerakan untuk memahami tentang Barat itu dengan kembali ke akar-akar tradisi Barat di kebudayaan Athena dan Romawi kan. Harus selalu kembali ke akar, karena di akar itulah hasanah kebudayaan kita. Bahkan menurut psikologi ya, orang yang tidak memiliki kemampuan mengingat, namanya itu episodic memory, tidak punya kemampuan mengingat akar ke belakang, itu juga gelap pandangan ke depan itu. Jadi betapa penting kita merawat kaki-kaki kesundaan ini. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan keindonesiaan, justru memperkuat kaki itu memperkuat keindonesiaan. Nah, dari situ kita bisa identifikasi. Dulu kan kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah terhitung sebagai kebudayaan nasional. Nah, Badan Pekerja itu mulai mengidentifikasi puncak-puncak kebudayaan Sunda itu apa sih? Pemanaan puncak di sini berarti local genius, cerlang-cerlang budaya lokal yang punya ketahanan atau potensial untuk bisa dihidupkan kembali. Karena misalnya bahasa Israel itu pernah masuk ke museum itu, betul-betul dipungut dari museum, dikumpulkan satu-satu, dijadikan lagi bahasa nasional. Bisa jadi ada budaya Sunda yang sudah punah, tapi kita ngerti ini punya kekuatan luar biasa. Kita bisa belajar dari Baduy, bagaimana kelestarian hutan. Ini era global warming, era apa, memerlukan kita belajar dari kearifan Baduy kan. Terus apa lagi? Kita identifikasi pusat-pusat apa, puncak-puncak kebudayaan Sunda itu di bidang seni, di bidang budaya, di bidang olahraga dan lain-lain, itu untuk kita promosikan, kita angkat, bukan hanya di tingkat nasional, tapi bahkan yang potensial untuk bisa go global. Dulu kita nggak kenal, tahun 80-an ada nama Gangnam Style. Siapa tahun 20-an mengenal budaya pop Korea? Nggak ada.
Tapi orang Korea bisa mengangkat itu Gangnam. Gangnam tuh kalau di sini Jaipongan jauh lebih dynamic ketimbang Gangnam. Tapi dia ngerti bagaimana tuh ngangkat dari lokalitas budaya itu sampai ke pusat perfilman Hollywood gitu. Kita bisa. Sunda itu misalnya rampak gendangnya terhebat di dunia, serulingnya terhebat di dunia. Dan kita perlu campaign untuk menaikkan itu ke levelnya sekarang bukan yang nasional tapi global. Nah, maksud saya, badan pekerja bisa mengidentifikasi isu-isu budaya, apa celah-celah budaya kita yang bisa diangkat. Bahkan mungkin anak-anak muda kita yang potensial, musisinya, apanya yang bisa kita promosikan, harus bareng-bareng promosikan. Karena kalau ada musisi Sunda yang mentas di panggung dunia, kita juga bangga sebagai orang Cimahi gitu. Kita ada bagian dari kebanggaan itu gitu. Itu. Jadi badan pekerja itu penting. Terus isu ekonomi pasti. Dan mengertikan, dan Indonesia ini, Jawa Barat ini tempat di mana universitas negeri terbanyak. Tapi juga tempat di mana indeks pembangunan kebudayaan kemanusiaannya tertinggal. Itu kan ironis. Nah, jadi maksudnya banyak isu yang harus diidentifikasi oleh badan pekerja. Dari badan pekerja yang diidentifikasi ini diangkat ke level musyawarah forum. Kita pilih bagaimana cara kampanye, bagaimana cara movementnya, advokasinya, sehingga lama-lama ini orang merasa ini penting gitu. Caranya forum ini ada manfaatnya, bukan hanya muter-muter dari omongan-omongan kosong gitu, tapi ada agenda yang dilakukannya gitu. Dan saya kira di sini memerlukan semacam badan pekerja ini memerlukan kombinasi dari memang mereka yang sudah biasa aksi-aksi jalanan kayak Api atau kayak Andri, tapi juga dipasok oleh orang-orang yang punya basis mengidentifikasi secara akademik gitu, mengumpulkan dan mensortir isu-isu yang strategik yang bisa kita angkat ke forum ini. Tapi kalau terakhir kalau saya tanya ini penting atau tidak, saya pikir sangat penting. Mungkin Jawa Barat ini termasuk, saya kan banyak ngisi di mana-mana, itu selalu ada kan, selalu ada musyawarah, forum musyawarah adatnya itu ada gitu, ada kebanyakan. Tapi di sini mungkin ada organisasi seperti itu, tapi ownership-nya kurang gitu. Nah, organisasi yang sudah ada kayak Paguyuban Pasundan macam-macam, ya itu masukin aja di Gunung Pananggehannya itu, masukin di Gunung Pananggehan, jadi dia menjadi mata air untuk forum. Jadi di atas Gunung Pananggehan, di tengah forum, di bawahnya tuh badan pekerja. 3 susunan ini menurut saya kalau bisa berjalan baik, insya Allah kita bisa melakukan hal yang berarti. Dan kalau ini ada maknanya, orang lain dengan sendirinya akan tertular semangatnya ikut bergabung ke forum. Saya kira itu. Atur nuhun. Beri aplaus ya. Baik, makin merujuk kita dan makin